Itulah beberapa dulu hal yang kita sampaikan saat ini sebenarnya supaya kita punya keseragaman pemahaman bersama. Yang tadinya ini sosialisasi bagaimana kesadaran kritis kita menghadapi pemilu ke depan. Yang kedua, di tengah-tengah kita ada sosok orang tua kita, tokoh nasional, tokoh Sumatera Utara, para pimpinan boron yang sudah sejak selama ini kita tidak kenal, tetapi saat ini dia ada di tengah-tengah kita walaupun jauh dari sana, tapi berbagi informasi dengan kita, lalu dapat dia mungkin di keluarga besar kita Katolik ke depan mungkin bisa kita apa keluhan yang kemudian dan bagaimana kita menyikapi secara bersama-sama. Tapi demikian saja sebagai informasi pengantar pertemuan kita saat ini, dan semoga Tuhan menolong kita semua. Sekali lagi itu bahwa politik itu bagian dari kehidupan kita. Bahwa sampai sekarang kita Kenya sekarang ini kurang lebih 3 jam dari Kudus ke sini karena jalannya rusak. Itulah sebetulnya politik yang karena kita tidak mau terlibat memilih pemimpin yang punya komitmen untuk membangun Nias Barat dan seluruh kepulauan Nias. Karena itulah maka kita harus mendorong orang-orang yang peduli pada kehidupan kita. Nah, itulah salah satu misi dari Gereja Katolik untuk menghadirkan orang-orang yang dianggap mampu membawa visi-misi gereja secara utuh untuk menjalankan politik dengan tujuan berkerumun atau kebaikan bersama. Salah satu contoh yang paling penting supaya semua kehidupan kita lebih baik adalah kalau kami mendorong Bapak Ibu terlibat dalam politik, Bapak Ibu akan memperhatikan pembangunan jalan, sehingga kita gampang. Tidak seperti sekarang kalau cari di Google jarak antara histori ke sampai ini hanya 42 km, tapi kita harus bersetengah jam di jalan. Padahal 42 km itu sebetulnya bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Tapi mengapa itu semua kemudian tidak bisa berjalan dengan baik pembangunan jalan itu? Karena kita salah memilih pemimpin dalam pesta demokrasi. Bahwa ada 3 calon beragama Katolik PDPR RI. Yang 3 calon itu ialah Petrus Kabinet Simbolo yang tadi sudah terkenalkan kepada kita. Nah, beliau ini calon dari PDIP nomor urut 1. Ya. Calon dari PDIP nomor urut 1 untuk pusat. Beliau adalah ketua dari PDIP Sumatera Utara. Ya, ketua Dewan Perwakilan DPD, ya, Dewan Pimpinan Daerah PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara. Baru kali ini ada orang Katolik yang menjadi ketua partai tingkat Sumatera Utara. Dan lihat bahwa beliau ditempatkan juga nomor urut 1. Kalau nomor urut 1 penempatan, Bapak Ibu sudah tahu itu siapa orangnya di sini. Pasti orang yang sangat dihargai dari partai itu. Saya selalu mendapat arahan dan bimbingan dari pastor, dari Romo, dan Samosir saya bawa 2 kali berturut-turut menjadi daerah terbaik Sumatera Utara yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baca di Google, betul apa tidak? Saya bertanya, apakah benar bahwa Rapid itu memimpin Samosir 2 kali berturut-turut menjadi daerah terbaik dalam pencegahan korupsi yang disebut MCP, ya. MCP itu adalah suatu penilaian efisien korupsi di dalam sebuah pengelolaan pemerintahan yang bersih dan terbuka. Good governance. Kalau nanti ada yang bertanya, boleh dipersilakan untuk keluar. Karena apa? Saya sebagai caleg tentu harus saya menjumpai calon audiens saya. Kalau saya nanti terpilih, berarti Bapak Resmi menjadi audiens saya. Belum terpilih, berarti Bapak sekarang ini menjadi calon audiens. Itu hukumnya.
dari yang kita perjuangkan bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini perlu juga sedikit saya ceritakan. Karena saya terus terang, saya diperintahkan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pernah begitu ditunjuk saya, dipanggil saya ke Tukumar, Rapi ini, coba Anda berkunjung ke Nias. Jadi caleg yang paling sering berkunjung ke Nias adalah saya. Barangkali kalau ke sini saya sudah sampai 8 kali berkunjung ke Nias Barat. Kalau di Kepulauan Nias, Nias Selatan, Nias Utara, itu rata-rata berkunjung saya sudah 9 kali. Jadi saya benar-benar menjiwai sebagai caleg yang memilih dapil saya dari Kepulauan Nias. Anda, saya menyampaikan, Anda Bapak Ibu akan lebih dewasa, lebih segar berpikir mana calon pemimpin yang kita harapkan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Itu pesan saya. Dan bagi teman-teman nanti yang ingin nanti baju atau kosnya ganjar yang bagus, ada saya bawa. Bagi yang mau, tapi kalau bagi yang tidak mau, tidak apa-apa. Akan melakukan yang terbaik sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Seandainya Tuhan berkenan memberikan kursi DPR RI bagi saya. Amin. Kita sedang melakukan pendidikan pemilih cerdas untuk awam-awam yang ada di Nias Barat, dan pendidikan pemilih cerdas ini kita mau memberikan gambaran bagaimana seharusnya kita melaksanakan hak pilih kita di pemilu 2024 supaya pilihan kita betul-betul kemudian dapat mendorong terbentuknya pemerintahan yang berpihak kepada yang lemah dan masyarakat umum, sehingga tujuan politik sebagaimana yang digagas oleh Gereja Katolik untuk kebaikan bersama itu akan tercapai. Jadi seperti yang kita tahu bahwa memang kita harus mendorong supaya terbentuknya pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Itu yang kita kemudian animasi para pemilih supaya mereka tidak memilih berdasarkan hasil ya katakanlah misalnya itu kampanye-kampanye atau apa yang mereka dengarkan saja baca di media sosial, tetapi mereka sungguh-sungguh tahu arah pilihan mereka dan mengapa mereka harus memilih itu dan mengapa harus itu dipilih. Jadi itu harus memang betul-betul mereka bisa mempertanggungjawabkan pilihannya, bahwa pilihan itu adalah yang terbaik yang mereka bisa lakukan karena mereka sudah kemudian mempelajari track record dari calon-calon ini atau partai politik itu, sehingga kemudian nanti hasil pemilihan ini dapat seperti yang mereka harapkan. Itu yang sebetulnya kita laksanakan dalam pemilihan partisipatif ini, pemilih cerdas ini. Kebetulan pada hari ini ada datang Pak Rapilin Simbolon ikut memberikan sosialisasi pemilih cerdas ini. Dia salah satu ketua partai politik di Sumatera Utara yang tentu juga sudah mendapatkan latar belakang pendidikan politik sekolah partai. Dengan itu kita harapkan bahwa dengan pemahamannya memimpin Desa Mosir menjadi bupati yang kita lihat tidak ada yang menjadi cacat celah di sana, dan kita lihat pembangunan Desa Mosir juga waktu beliau memimpin di sana sangat bagus, maka tidak salah sebetulnya kemudian kita beri kesempatan ke beliau untuk memberikan pendidikan politik yang cerdas ini,
Sehingga ini menjadi satu contoh bagaimana pemimpin yang sudah dihasilkan dari pemilihan yang cerdas itu, bahwa pembangunan dan kegiatan-kegiatan dilaksanakan di tingkat kabupaten itu atau daerah yang dimana dipimpin itu berjalan dengan baik. Itu kemudian menjadi latar belakang kita undang Pak Ratidin di tempat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.